Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya, kita akan masuk ke dalam Daftar Elohim. Tapi sebelumnya saya akan mengulang secara ringkas ya mengenai visi misi hierarki kita, hierarki dari Samaim, latar belakang ya mengenai historikal. Ya, visi misi kita, saya selalu mengatakan ini supaya kita mengerti ya, karena visi itu adalah sesuatu yang ada di depan kita ya, sesuatu yang kita tuju ya. Jadi bukan visi yang sifatnya sementara ya, tapi visinya kekal. Pelayanan kita pusatnya adalah di Samaim ya, di surga, di kantor pusat kita di Yerusalem Baru ya. Meskipun saat ini Yerusalem Baru itu belum ada ya, nanti setelah kiamat ya, setelah bumi pertama yang kita tempati ini, langit pertama yang kita lihat itu akan hilang ya, diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Di sanalah kantor pusat kita. Kita punya Gembala Agung Sinode Pusat yang kita sebut Yahweh Yeshua Hamasiah Ruach Kodes Echad ya, satu ya, bukan tiga pribadi tetapi tetap satu ya, karena Yahweh itu adalah Bapa ya, Yeshua Hamasiah, dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dan ketika dia sudah naik ke Samaim, naik ke surga, dia mencurahkan Ruach Yahweh Elohim atau Ruach HaKodes. Dan moto kita adalah ready to rapture ya. Sekali lagi saya sampaikan, moto kita ada ready to rapture ya, siap untuk rapture, siap untuk masuk ke Samaim ya. Jadi kita harus yakin dan percaya ya, karena inilah yang diperintahkan ya, supaya saya berteriak untuk membangunkan mempelai-mempelai kudusnya untuk menyambut Tuhan Yesus Hamasiah. Itu moto kita. Lalu kita lihat berikutnya adalah hierarki dari Samaim. Ya, hierarki ini secara garis besar ya. Di tahta itu ada YYRH Echad ya, bersama dengan kita mempelai-mempelai Hamasiah. Ya, kita sering membaca ya di kitab Wahyu, nantinya kita bersama dengan Bapa Yahweh ya, Tuhan Yesus Hamasiah itu akan menghakimi bangsa-bangsa di tahtanya dan juga menghakimi 12 suku Israel ya. Itu sesuatu yang dahsyat, posisi yang dahsyat. Lalu ada apa di Samaim? Itu ada metrai ya, ada perjamuan, ada urapan kudus, ada keluarga kudus, dan kita hidup di Samaim, hidup di surga, live in heaven ya. Lalu di tahta itu juga ada namanya malaikat tahta ya, seperti kita sering mendengar ada serafim, kerubim, itu disebut malaikat tahta, malaikat singgasana. Lalu di bawahnya ada malaikat kekuatan ya, istilah penguasa ya, ada juga malaikat kebaikan di situ. Lalu di bawahnya lagi itulah penghulu-penghulu malaikat ya, malaikat-malaikat kerajaan, malaikat-malaikat agung, malaikat-malaikat utusan ya, itulah disebut malaikat penghulu. Lalu yang paling bawah adalah malaikat-malaikat ya. Lalu kita berikutnya adalah mengenai latar belakang historikal, nama yang benar dan kudus ya. Jadi seperti kita tahu di Kisah Rasul 4 ayat 12 ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya, hanya nama Tuhan Yesus Hamasiah, oleh karena nama itu manusia diselamatkan. Lalu kita lihat mengenai penggenapan nama ya, nama itu digenapi ya, Yahweh, Yod He Waw He digenapi menjadi Yeshua ya, yang tadinya hanya lihat paku, lihat tangan, dalam Yeshua lihat paku, hancurkan tangan, atau tangannya disalib ya. Jadi artinya itu penggenapan ya. Dan itu kalau kita ini gematrianya itu 8, artinya kudus ya. Lalu ada nama yang lain ya, saya tidak akan sebut nama dari mana, cuma nama ini juga sudah berkali-kali saya sampaikan, ini beda ya dengan nama Yeshua ya. Ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan ya, banyak orang berpikir, wah Tuhan itu tahu kok ya, dia memanggil siapa ya.
Jadi begini Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Masiah maupun yang mendengarkan. Jadi begini, nama ini sebenarnya sudah ada. Sejak sebelum dunia ada, nama ini sudah ada. Baik itu nama dari bahasa lain, ya sudah ada. Kitanya saja baru mendengar di saat ini, atau mungkin ya nenek-nenek moyang kita, ya. Tetapi nama itu sudah ada sejak sebelum dunia ada. Itu yang harus kita pahami. Nama itu tidak tiba-tiba muncul, ya. Ya, artinya begini. Jadi Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu sudah punya yang namanya background, yang sudah punya latar belakang yang kurang bagus, ya. Seperti kita ketahui, fallen angel, ya, malaikat yang jatuh itu banyak, ya, miliaran. Otomatis namanya juga banyak, ya, dan itu namanya sudah tetap, ya. Kenapa harus nama Yahweh, nama Yesua? Karena hanya nama ini satu-satunya yang menyelamatkan, ya, tidak ada nama lain, ya. Nama-nama bahasa lain itu sebenarnya itu tipu daya dari fallen angel, ya. Dia sudah membuat nama itu, dia buat-buat seolah-olah itu baru sekarang. Apalagi kalau kita baca kisah Menara Babel, ya, mereka bilang ya karena dulu Menara Babel Tuhan itu mengacaukan bangsa-bangsa dengan merubah nama, ya, dengan mengganti atau merubah banyak bahasa. Jadi akhirnya orang memanggil bahasa A, B, C, D dengan nama-nama yang beda-beda. Ya, itu mungkin ya, tetapi kalau nama itu tidak pengaruh dengan bahasa. Ya, itu yang harus kita pahami. Nama tidak pengaruh dengan bahasa. Ya, bahasa apapun nama harus satu. Makanya saya bilang tadi, nama di luar nama Yahweh Yesua itu sudah ada sejak sebelum dunia ada, ya, bukan karena baru sejak Babel, bukan, tapi sudah ada sejak sebelum dunia ada, ya. Di sini saya sudah jelaskan, ya, di khotbah saya sebelumnya, ya, mengenai nama yang lain, ya. Artinya itu adalah Mesias palsu, ya, sebenarnya, ya. Tapi ya itu tadi. Kita lihat juga berikutnya adalah penggenapan. Ya, penggenapan mengenai kelahiran dan kematian. Ya, Tuhan Yesus itu lahir itu 15 Tisri, ya. 15 Tisri pada saat hari raya Sukot, Pondok Daud. Kematiannya Pondok Daun, ya. Kematiannya itu pada hari Rabu 14 Nisan dan dia bangkit pada hari Sabat 17 Nisan. Pas 17 Nisan itu adalah mulanya hari raya Buah Sulung, ya, seperti yang kemarin baru kita rayakan. Hari Raya Buah Sulung pada 28 April kemarin, ya, pada hari Minggu, ya. Artinya disitulah penggenapan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan nama yang lain tidak pernah menggenapi 7 hari raya besar, ya. Artinya itulah namanya penggenapan. Maka dikatakan di Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berfirman, aku datang untuk menggenapi Torah, ya. Tidak ada satu iota pun dari Torah itu hilang, ya. Jadi artinya Tuhan Yesus itu menggenapi semuanya. Jadi tidak mungkin, ya, ada 2 tokoh atau 3 tokoh, ya, berbeda lahir, berbeda kematian dan berbeda nama. Mereka sebut, orang luar sana sebut itu sama. Tidak, ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin lahir beda, mati beda, terus nama beda, itu orangnya sama, tidak, ya, tidak sama, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga penggenapannya itu adalah ketika malaikat Gabriel, ya, berbicara kepada Maria itu dalam bahasa Ibrani. Saya sudah jelaskan ini mengenai nama, ya, waktu malaikat Gabriel berbicara itu tidak pernah menggunakan bahasa lain, ya, apalagi bahasa roh, ya, tidak, ya, tetapi itu bahasa Ibrani, sehingga Maria mengenal nama Ibrani, bahasa Ibrani, jadi dia mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Jadi kesimpulannya adalah Yesua dan nama yang lain itu tidak sama, ya, tidak sama, ya, baik itu secara ibadah, baik itu secara penyembahan, itu tidak sama. Begitu juga di akademis, ya, itu juga tidak sama, ya. Meskipun di sana mengatakan sama, ya, bahkan
Ada orang mengatakan kok eksklusif nama Yesua ya, sedangkan nama lain saja menerima ya. Ya itulah namanya tipu daya setan ya, tipu daya fallen angel ya, seolah-olah dia mengerti ya akan ini manusia ya. Tetapi Bapak Yahweh lebih tahu ya. Kita masuk ke Dafar Elohim, judulnya yang masih terikat kutuk dosa dan transfer roh tidak akan di rapture. Ya, ini saya ambil dari Amsal 3 ayat 21 sampai 35. Ya, mempelai Tuhan Yesus Mesias, kita bangkit berdiri, kita baca Dafar Elohim, kita bergantian ya. Saya baca yang pertama ayat 21, nanti para mempelai Tuhan Yesus baca ayat 22, begitu ya bergantian kita nanti ayat 35 kita sama-sama ya. Saya mulai baca. Hai anakku, jangan biarkan mereka menjauh dari matamu, peliharalah seruan hikmat dan kebijaksanaan. Maka itu akan menjadi perhamba bagi jiwamu dan karunia bagi lehermu. Ayat 23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan tersandung. Engkau berbaring, engkau tidak akan luka. Ya, engkau akan berbaring dan tidurmu akan nyenyak. Ayat 25, hendaklah engkau tidak takut terhadap kengerian yang datang tiba-tiba atau ketika datang kehancuran dari orang fasik. Sebab Yahweh yang ada di sisimu dan dia akan menghindarkan kakimu terhadap jahat. Hendaklah engkau tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak, padahal ada kekuatan tanganmu untuk melakukannya. Hendaklah engkau tidak mengatakan kepada sesamamu, gila dan kembalilah, dan besok aku akan memberikan sementara hal itu ada padamu. Ayat 29, hendaklah engkau tidak merencanakan yang jahat terhadap sesamamu, sebab dia tinggal bersamamu dengan percaya. Hendaklah engkau tidak bertengkar dengan orang lain atau sebab jika dia tidak melakukan kesalahan terhadapmu. Ayat 31, hendaklah engkau tidak iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan hendaklah engkau tidak memilih satupun dari jalannya. Sebab orang yang menentang maka pengertian bagi Yahweh, tetapi keakrabannya bersama orang itu. Ayat 33, kutuk Yahweh ada di dalam rumah orang fasik, tetapi dia memberkati kediaman orang benar. Sungguh dia mencemooh para pencemooh, tetapi dia memberikan peluang kepada orang yang rendah. Ayat 35 sama-sama kita baca. Orang yang bijak mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal meninggikan hal yang memalukan. Haleluya. Amin. Silakan duduk para mempelai Tuhan Yesus Mesias. Ya. Judul kita hari ini yang masih terikat kutuk dosa dan transfer roh tidak akan di rapture ya. Saya ambil dari Amsal tadi, Amsal 3, 21, 35 ya. Nanti kita lihat ininya. Kita lihat dulu apa arti kutuk ya, menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kutuk dikatakan di situ adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Seperti laknat, sumpah, mereka tidak berani berbuat jahat karena takut kena kutuk ya. Itu mengutuk juga akan mengenakan kutuk kepada atau menyumpahi, melaknati, menyatakan dan menetapkan salah atau buruk. Kita harus, nah di sini dikatakan kita harus mengutuk segala perbuatan korupsi. Yaitu saya ambil dari Google ya, arti kutuk menurut KBBI ya. Tetapi apa sebenarnya arti kutuk itu ya? Jadi kutuk itu bukan hanya terucap dari kata-kata ya, bukan ya. Nah, di sini saya bikin terjemahannya. Kutuk itu adalah konsekuensi yang diterima secara langsung atau tidak langsung akibat dari dosa. Baik dosa diri sendiri, dosa pemimpin, maupun dari keturunan atau dari atas. Baik itu pimpinan, orang tua, kakek, nenek moyang, atau leluhur. Itulah kutuk yang sebenarnya. Jadi bukan karena kata-kata kita saja ya. Kalau kita pun kayak seperti tadi definisi dari KBBI dengan kata-kata itu, kutuk itu kalau
kita punya kuasa, karena kita kan mempelai Tuhan Yesus Masihi, kita punya kuasa, kita bisa apa istilahnya, menolak kutuk itu ya. Bahkan kutuk itu bisa balik kepada yang mengucapkannya. Tapi bukan itu ya. Kalau cuma sekedar itu terlalu kecil ya, arti kutuk seperti itu. Tapi kutuk yang dimaksud ini adalah konsekuensi yang diterima secara langsung atau tidak langsung akibat dari dosa ya. Baik yang dilakukan oleh diri sendiri, baik yang dilakukan oleh pemimpin maupun dari keturunan, dari atas ya, baik itu pimpinan maupun dari orang tua, dari kakek, dari nenek moyang kita atau leluhur. Itu yang disebut dengan kutuk ya. Lalu apa arti transfer roh ya? Jadi banyak kita sering mendengar transfer roh itu ya seperti orang misalnya ada roh jahat masuk ke seseorang terus pindah ke orang lain ya. Itu juga bisa disebut transfer roh ya. Tetapi transfer roh kalau cuma sekedar begitu itu terlalu kecil kuasanya ya. Kenapa saya bilang terlalu kecil? Karena roh itu dia takut ya. Kalau dia melihat manusia ini dijaga ya dengan malaikat atau manusia ini baik saja, roh-roh kecil itu pasti takut ya. Karena yang kita hadapi bukan roh-roh kecil ya. Yang kita hadapi itu roh-roh besar ya. Roh-roh yang menghancurkan ya. Makanya di sini saya sebutkan arti transfer roh adalah roh yang sama menguasai orang yang mengikutinya, atau bisa dikategorikan juga kutuk mengikutinya ya. Jadi roh yang sama menguasai orang yang mengikutinya ya. Nanti saya akan jelaskan apa yang disebut dengan menguasai orang yang mengikutinya ya. Padahal kita tidak terlibat ya, tetapi karena kita mengikuti, misalnya mengikuti pimpinan kita, mengikuti orang tua kita, akhirnya itu transfer ya. Jadi roh itu juga akan menguasai kita. Itu artinya transfer roh ya. Lalu di sini saya akan bikin rangkuman ya dari Amsal 3 tadi 21 sampai 35 ya mengenai kutuk dosa dan transfer roh ya. Dikatakan kenapa bisa terjadi ya? Karena kita jauh dari hikmat dan kebijaksanaan ya. Kita jauh dari hikmat. Artinya begini, kita itu meskipun kita berhikmat secara manusia ya, kita punya pengetahuan ya, punya pengetahuan, punya pendidikan gitu ya, tetapi hikmatnya itu kadang-kadang tidak kita gunakan ya. Kita lebih sering malah menggunakannya karena keinginan-keinginan atau naluri-naluri ya, atau ya kata orang saya ingin mendapat ilham, kata gitu ya. Nah, itulah karena jauh dari hikmat akhirnya dia ngotot ya, padahal itu sesuatu yang salah ya. Lalu berjalan tidak di jalan yang aman ya. Tadi di Amsal 3 tadi ayat 22 dikatakan sebentar saya baca dulu ayat ayat 23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan tersandung ya. Ini artinya kita suka berjalan di jalan yang tidak di jalan yang aman ya, artinya tidak berjalan di jalan yang benar ya. Jadi memang inilah yang menguasai kita ya, manusia. Jadi kita kadang-kadang karena berada di lingkungan yang sudah established ya, yang sudah terbentuk sejak kita lahir. Jadi ketika kita mendapat hikmat dari Bapa Yahweh, dari Samaim, akhirnya kita berjalan tidak di jalan yang aman. Lalu kita sering dikuasai oleh roh ketakutan, ya, roh ketakutan. Terus kemudian kita juga tidak percaya cara Yahweh menyelamatkan, ya. Itu sering kita lakukan ya, kita tidak percaya, kita lebih percaya cara manusia, ya. Kita lebih percaya cara nenek moyang kita, cara orang tua kita, bukan cara Yahweh. Lalu kita suka menahan atau menunda kebaikan untuk yang berhak, ya. Nah, ini juga sering kita lakukan ya, menahan menunda kebaikan untuk yang berhak. Lalu kita suka merencanakan yang jahat terhadap sesama, ya. Kita sudah merancang-rancangkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh ya. Lalu yang berikutnya juga dikatakan kita suka bertengkar ya, tanpa sebab ya.
artinya suka membuat keributan ya. Sebenarnya kita tidak perlu merespon ya sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Artinya jangan seperti netizen ya. Netizen itu ya seperti itu. Dia tidak tahu, dia hanya melihat, ya, membaca atau mungkin juga mendengar berita. Lalu ya bertengkar ini bukan berarti bertengkar secara ini saja ya, bertengkar secara dengan kata-kata, tapi juga bisa dengan cara yaitu tadi online ya. Nah, kita suka seperti itu. Jadi itu juga tidak boleh ya. Akhirnya kan jadi keributan di media cyber ya, cyberspace itu jadi ada keributan-keributan secara digital ya. Nah, itu juga tidak boleh ya sebenarnya. Ini sebenarnya sama dengan menghakimi ya. Karena kita tidak tahu apa-apa, seolah-olah kita tahu ya. Bahkan sebenarnya tahu pun kita tidak punya hak apa-apa ya. Bahkan kita tahu cerita yang mengenai wanita yang berbuat zina ya. Itu sampai dia tertangkap basah, itu dibawa ya di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, ini dia kami tangkap sedang melakukan perzinahan ya. Hukumlah dia, menurut hukum Torah dia harus dirajam atau dilempar batu sampai mati. Karena ada 2 saksi ya. 2 saksi saja menurut hukum Torah itu sudah harus mati ya. Padahal kita tidak tahu ya, saksi itu bukan cuma manusia ya. Jadi ketika manusia itu berbuat jahat ya, berbuat dosa, sebenarnya yang menyaksikan itu banyak ya. Roh-roh ini menyaksikan, roh-roh di udara itu banyak menyaksikan perbuatan jahat kita. Itulah nanti yang akan dibawa di hari penghakiman. Kalau tidak diampuni, kalau tidak dihapus dosa itu, maka itu akan dibawa sebagai bukti oleh roh-roh tersebut, bukan manusia. Jadi tidak mungkin kalau kita mau mencari bukti, itu tidak mungkin ya. Mana fotonya? Tidak ada. Mana rekaman suaranya? Tidak ada ya. Sedangkan yang kedapatan saja seperti tadi waktu orang Yahudi mendapati seorang wanita berbuat zina, itu Tuhan Yesus juga bilang, jika kalau kamu tidak berdosa, siapa yang tidak berdosa dialah yang pertama kali melempar wanita ini dengan batu sampai mati. Ya, tapi tidak ada satupun yang berani ya. Akhirnya mereka apa istilahnya menjauh ya. Mereka meninggalkan wanita tersebut dan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Pulanglah ya dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya apa? Pada saat itu pun, karena apa? Karena Tuhan Yesus juga ketika datang ke dunia ini, dia bukan untuk menghakimi, ya, tetapi dia untuk menyelamatkan. Tapi nanti ada waktunya ketika di hari penghakiman, dan di sana sudah tidak ada lagi yang namanya pengampunan kalau sudah di hari penghakiman, ya. Lalu berikutnya dari Amsal 3 tadi dikatakan kita suka iri hati terhadap yang jahat, ya. Kadang-kadang begini. Kita melihat orang-orang jahat itu hebat-hebat, kaya-kaya gitu ya, punya ini, punya itu gitu ya. Kita pingin, lah Bapak Yahweh kok orang jahat begitu, orang tidak mengenal Engkau Bapak Yahweh, kok mereka bisa hebat, bisa kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, mewah dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh ya, kita tidak boleh iri hati terhadap orang-orang yang seperti itu ya. Lalu dikatakan berikutnya adalah menentang Yahweh ya. Menentang Yahweh ini artinya adalah menambah dan mengurangi firman ya. Kita suka menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah tercatat ya. Kita mengarang-arang ya. Lalu kita suka mengurangi dengan mengatakan oh itu tidak pernah ya. Apalagi saya perhatikan penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini ya dengan gampangnya menghakimi ya. Kalau sudah menyembah Bapak Yahweh jangan lagi menyebut begitu ya. Bahkan saya pernah ditegur ya, kalau sudah menyembah Bapak Yahweh jangan lagi bilang di dalam nama anaknya Yeshua Hamashiach ya. Saya bingung juga begitu ya, hebat juga ini orang. Baru kemarin sore percaya Bapak Yahweh, dia bilang tidak boleh memanggil
Tuhan Yesus itu sebagai anaknya Bapak Yahweh. Lalu kenapa kita harus panggil Bapak? Ya, tetapi kalau nyebut Besem dia tahu. Ya. Sekali lagi saya katakan Besem itu artinya di dalam nama anaknya, ya, bukan di dalam namanya. Ya, banyak terjemahan itu aneh saya lihat ya. Besem dibilang di dalam namanya. Besem itu artinya Ben dan Sem. Ada dua kata di situ, Ben. Ya, Ben itu kita tahu seperti bin, ya, itu anak dari bapaknya, ya. Artinya Besem itu di dalam nama anaknya, itu arti Besem, ya. Jadi jangan dikarang-karang, ya. Jadi jangan suka mengatakan, wah itu nggak berlaku lagi, wah itu kamu jauh begini begitu. Saya bingung, ya. Begitu juga mengenai perjamuan juga gitu, wah Tuhan Yesus selama hidup tidak pernah perjamuan tiap hari, ya. Berarti Tuhan Yesus tidak di rapture dong, kata gitu kan. Nah, ini saya sudah sampaikan, ya, jangan coba-coba menyindir, ya, jangan coba-coba istilahnya begini, sifatnya memang itu kayak lelucon, ya, kayak sindiran, ya, tetapi itu fatal akibatnya, ya, itu fatal, ya. Karena apa? Karena kalau nanti kita baca itu ada nanti pencemooh, ya, artinya apa? Fatal. Kalau kita sudah berani mengomong itu, apalagi mengatakan kalau yang melakukan perjamuan tidak mungkin di rapture, ya itu urusannya nanti dengan Bapak Yahweh, dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan main-main kalau kita bercanda, jangan kita mencoba-coba menambah mengurangi firman. Yang tidak kita kuasai, jangan coba-coba kita menambah mengurangi, ya. Lalu berikutnya dikatakan juga Yahweh itu berkenan di kediaman orang-orang jujur, ya. Tapi kalau tidak jujur berarti kutuk dosa dan transfer roh itu akan menguasai orang yang tidak jujur. Lalu dikatakan berperilaku seperti orang fasik, ya. Lalu dia sebagai pencemooh, ya, tinggi hati, tidak bijaksana, meninggikan hal yang memalukan. Nah, ini juga, ya, manusia ini suka membanggakan sesuatu yang memalukan, ya. Istilahnya, ya, dia bercerita hal-hal yang sebenarnya memalukan, tapi itu menjadi kebanggaan, ya. Banyak manusia, orang-orang seperti itu, ya, dia bercerita sesuatu yang sebenarnya memalukan, ya, itu tidak boleh, ya. Lalu yang terakhir, ya, hal-hal yang melanggar firman Yahweh Elohim Besem Tuhan Yesus HaMashiach, ya, itulah yang hal-hal yang melanggar tuh banyak, ya. Jadi kita ini penyembah-penyembah Bapak Yahweh suka melakukan, ya, artinya kita tuh hanya memakai nama Tuhan Yesus sebagai legalitas, ya. Kita berdoa Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, itu hanya legalitas. Kita sendiri tidak pernah melakukan firman Tuhan Yesus, ya. Meskipun Tuhan Yesus itu adalah Torah kehidupan, tetapi kita berpikir seolah-olah kita ya sama seperti orang Israel, ya. Israel itu suka menyebut nama terutama yang ini, ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Mereka memanggil nama Adonai, nama Hashem, gitu, ya. Tapi mereka tidak pernah melakukan firman, ya. Juga sekarang di zaman menyembah Bapak Yahweh, selalu yang ini kan Bapak Yahweh, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan Yesus, ya. Seperti yang saya sampaikan, waktu Bapak Yahweh berfirman, ya, tidak ada satupun firman yang disampaikan Bapak Yahweh mengatakan kalau engkau melakukan engkau masuk ke Samaim, tidak ada, ya. Bapak Yahweh hanya mengatakan kalau engkau taat kepada firman-Ku, maka engkau akan berbahagia, engkau dan keturunanmu, ya. Hanya sebatas itu. Berbahagia maksudnya, ya, di dunia ini. Kenapa? Karena belum digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menggenapi, jelas, ya, Tuhan Yesus itu firman-Nya dahsyat, ya. Dia berfirman kalau engkau melakukannya engkau akan masuk Samaim, ya. Firman Bapak Yahweh tidak pernah seperti itu sebelum Tuhan Yesus hadir, ya, sebelum Tuhan Yesus menggenapi. Ya, jadi artinya ini yang harus kita pahami, ya, mempelai Tuhan Yesus HaMashiach
kita ini adalah mempelai Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, Bapak Yahweh sudah Tuhan Yesus sudah menggenapi firman Bapak Yahweh, dan kita adalah menggenapi firman Tuhan Yesus. Ya. Maka dikatakan jikalau aku, kata Tuhan Yesus, di dalam engkau, engkau di dalam aku, maka kita di dalam Bapa. Ya, artinya firman yang Tuhan Yesus firmankan kepada kita dan kita melakukannya itu sama dengan kita melakukan firman Bapak Yahweh. Ya, jangan dibalik ya, jangan kita berpikir seolah kita melakukan firman Bapak Yahweh, kita sudah melakukan firman Tuhan Yesus. Nggak ada firman seperti itu. Ya, jadi firmannya adalah kita melakukan firman Tuhan Yesus, berarti kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam kita, dan kita dan Tuhan Yesus berada di dalam Bapa Yahweh. Itu artinya ya. Jadi jangan dibalik ya. Lalu berikutnya arti kutuk dosa ya. Kita masuk ke kutuk dosa ya. Kutuk dosa adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh pengikutnya yang turunkan kepada pengikutnya atau para leluhurnya kepada keturunannya. Kutuk dosa menunjukkan persetujuan dosa yang tidak disadari oleh pengikutnya maupun keturunannya. Salah satu contoh yang paling nyata ya, waktu bangsa Israel, nenek moyang Israel ya, mengatakan kepada Pilatus, ya, waktu Pilatus mengatakan aku tidak menjumpai kesalahan sedikit pun atas orang benar ini, ya, aku membebaskan dia, ya. Tetapi orang Israel, orang Yahudi tidak mau. Mereka bilang biarlah kami dan keturunan kami menanggung darah orang ini, ya, menanggung darah Tuhan Yesus. Artinya apa? Itulah yang namanya kutuk dosa, ya. Sekarang keturunannya kan itu sudah ya hampir 2000 tahun lalu, ya. Terus misalnya ada keturunannya sekarang mati, nggak masuk samai, masuk neraka, masuk alam maut. Bisa nggak dia bilang? Itu kan yang lakukan itu kan bukan saya, Tuhan, bukan saya, Bapak Yahweh. Yang melakukan kan nenek moyang saya, kok saya kena? Ya. Jadi ini yang harus kita mengerti. Kutuk dosa itu harus diputus, harus dihapus, ya. Tidak boleh tersisa, ya. Artinya apa? Kalau orang Israel tersebut sampai dengan detik ini belum diputus, ya, kutuknya, tidak mungkin di rapture. Ya, sekali lagi saya sampaikan, orang Israel, ya, meskipun kita memang iman kita berasal dari sana, ya, tetapi kita bukan mereka, karena mereka menolak Tuhan Yesus, karena mereka sedang menanggung kutuk dari nenek moyangnya, dan itu yang tidak bisa, ya, menyelamatkan mereka, karena itu belum diputus. Ya. Sama juga seperti kita, misalnya, mungkin nenek moyang kita dulu penyembah berhala, ya. Terus kita sudah mengenal, yaitu bagus, ya, mengenal nama yang benar. Tapi harusnya kita diputus, ya, diputus itu melalui apa? Melalui tubuh dan darahnya, melalui minyak kudusnya. Kalau tanpa tubuh dan darah dan minyak kudus itu belum terputus, ya. Kenapa? Banyak orang mengatakan, ya itu kan versinya sana, begitu kan? Ya tidak apa-apa. Artinya begini, karena kutuk itu, jadi gini, ketika orang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebenarnya ikatan kutuk apapun itu sudah lepas, ya, sudah diputus. Bukan berarti begini, setiap orang berbuat dosa kan banyak sindiran begini, oh kalau gitu enak dong, kita bisa berbuat dosa setiap hari, habis itu kita perjamuan, nanti kita buat dosa, kita perjamuan, pikir begitu, itu berarti sudah menghina tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya, padahal orangnya tidak mau seperti itu, tapi yang mengucapkannya, apalagi yang tidak melakukannya. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin dia mau menyindir, ya, tetapi saya bilang kasihan, ya, kasihan engkau mengucapkan seperti itu, ya. Enak dong kita bisa seenak kita berbuat dosa, habis berbuat dosa kita perjamuan, habis berbuat dosa perjamuan. Berarti engkau mempermainkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Meskipun itu baru sekedar mengucapkan, ya. Padahal orang yang perjamuan itu
berpikir seperti itu tidak pernah, ya. Berpikir untuk berbuat dosa itu tidak pernah. Tetapi engkau yang tidak perjamuan, malah engkau berpikir seolah-olah yang perjamuan itu berbuat dosa setiap saat, ya. Itu hati-hati, ya. Saya ingatkan, hati-hati, ya, karena engkau akan masuk ke alam maut, ya. Saya tidak bicara rapture lagi, ya. Ini sudah bicara kalau engkau mati, engkau masuk ke alam maut, karena engkau menghina tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Seolah-olah yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah itu suka melakukan dosa, ya. Suka habis melakukan dosa berjamaah, dosa berjamaah. Tidak seperti itu, ya. Jadi itu berhati-hati, ya. Jadi itulah yang namanya kutuk dosa, ya. Begitu juga begini, transfer roh, ya. Transfer roh. Kita masuk ke berikutnya, ya. Arti transfer roh. Roh di sini yang dimaksud transfer roh, ya, bukan maksudnya Roh Kudus, bukan, ya. Roh yang dimaksudnya kuasa kejahatan, kuasa kegelapan, ya, atau kuasa dosa, ya. Nah, di sini dikatakan di bagian kedua, roh pemimpin yang salah masuk dan menguasai pengikutnya. Ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Nanti saya jelaskan. Lalu berikutnya lah roh perbuatan yang salah, maka harus ada pertobatan pelepasan roh jahat supaya masuk samai, masuk surga. Lalu roh yang menguasai pimpinan atau leluhur yang diikuti oleh pengikutnya, maka pengikutnya pun tidak akan diselamatkan, ya. Jadi begini, para mempelai Tuhan Yesus Hamasiah, ya, pada sore hari ini saya ingin jelaskan apa itu transfer roh, ya, yang jelas-jelas. Ketika pimpinan kita, ya, apalagi pimpinan rohani, ya, dia melakukan suatu perbuatan dosa, ya, dan itu dituduhkan, ya, oleh seseorang, misalnya yang juga melakukan hal yang sama kepada pimpinan ini, ya. Artinya apa? Artinya itu sesuatu yang sudah diumumkan, ya, di alam roh, ya, supaya mengerti, ya. Itu adalah suatu broadcast yang didengar oleh makhluk-makhluk di alam roh. Artinya itu harus dipertanggungjawabkan. Betul, kita berbuat dosa, kita minta ampun, kita diampuni. Tetapi pengampunan tidak seperti itu, ya, tidak sesederhana itu, ya. Artinya begini, pejabat negara saja kalau dia masih diduga melakukan pelanggaran hukum, dia harus melepaskan jabatannya, ya, melepaskan jabatannya dan semua atribut-atributnya. Artinya dia juga tidak boleh berbicara kepada pers, tidak boleh bicara mengatasnamakan dia punya institusi atau instansi dan sebagainya, ya. Begitu juga secara rohani, ya. Kalau pimpinan rohaninya melakukan dosa pada masa dia menjabat sebagai pemimpin rohani, ya, baik itu sebagai pendeta atau sebagai pastor, ya, jikalau dia memang tidak pernah melakukan dosa tersebut, ya, dia harus berani, ya, bersumpah nama Syamai dan tahta Elohim, ya. Jikalau saya benar, saya siap masuk ke lautan api, ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang berani menuduh apa yang disampaikan itu, ya, atau menghakimi dia, dan dia tidak melakukannya, maka dia terbebas dari fitnah tersebut, terbebas dari dakwaan, terbebas dari penghakiman tersebut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia pernah melakukannya, ya, lalu dia akan setiap orang pernah berbuat dosa. Masa lalunya kan setiap orang punya masa lalu gelap. Ya kan, dia sudah minta ampun. Apakah hanya dengan ucapan minta ampun langsung ini? Tidak, ya. Saya sampaikan tidak, ya, tidak akan diampuni seperti itu, ya. Bagaimana cara pengampunannya? Cara pengampunannya, kalau memang dia pernah melakukan itu, pertama yang harus dia lakukan, apalagi ini sudah viral, pertama kali yang harus dia lakukan adalah dia harus melepaskan jabatannya, ya.
dan dia harus turun dari mimbar, tidak boleh berkhotbah. Ya, itu penyelesaiannya di alam roh. Ya, dia tidak boleh berkhotbah, dia harus turun dari mimbar, dan dia harus dilepaskan dari kutuk dosa yang dia lakukan. Dan itu harus dilepaskan oleh mempelai yang punya karunia untuk melepaskan. Jadi bukan cuma sekedar ngomong-ngomong, tidak, ya, harus dilepaskan dan nanti harus dimeteraikan perjamuan dan minyak kudus, minyak urapan. Itu cara untuk menghapus, dan itu sampai batas waktu kapan dia tidak boleh berkhotbah untuk menyampaikan kabar Elohim, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai orang yang melepaskan itu akan mengatakan, engkau sudah dikuduskan, kau bisa menyampaikan daftar Elohim. Tapi kalau engkau tidak pernah dilayani oleh mempelai yang punya karunia untuk melepaskan, artinya apa? Setiap khotbahmu itu sebenarnya engkau menebar racun. Ya, seperti kalau kita istilahnya mau menangkap ikan gitu ya, biasanya kan suka memberikan banyak semacam perangkap lah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya ikan-ikan yang tidak apapun yang tidak kita tangkap, ikan kecil ya mati juga ya. Sama ya. Jadi itu juga begitu ya. Kalau engkau dulu pernah melakukannya ya, selama engkau belum dilepaskan, dan apalagi engkau tidak melepaskan jabatan, dan engkau tidak melepaskan, engkau tidak boleh berkhotbah ya, dan engkau harus melakukan itu, tidak boleh berkhotbah. Karena apa? Setiap khotbah yang engkau ucapkan itu adalah racun ya. Terus yang berikutnya, orang yang mengikuti ya atau yang mendengar dia menyampaikan dafa Elohim, dan dia ya istilahnya begini, dia itu mengikutilah gitu ya, mengakui itu pemimpin yang benar ya. Maka yang mengikuti ini pun itu akan terikat roh yang sama ya, itu yang namanya transfer roh ya. Apa yang dilakukan oleh pimpinan rohania itu pun akan dia terima meskipun dia tidak menyadari ya. Dan itulah yang namanya transfer roh. Artinya tidak mungkin dia di rapture ya. Saya sampaikan tidak mungkin di rapture. Kalau engkau berani mengatakan silahkan ya, artinya engkau tidak mungkin di rapture. Artinya itu jemaatnya ya, jemaatnya orang yang mengikuti dia dan mengklaim dia punya pimpinan itu benar ya, padahal itu tidak benar. Nah, itu dia, itu namanya transfer ya. Sampai kapanpun kalau engkau tidak dilepas, kalau engkau tidak dikuduskan dengan minyak, dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Masiah, dan minyak kudusnya dilepas oleh mempelai Masiah yang mempunyai karunia untuk melepas itu, engkau tidak akan diselamatkan ya. Itu hati-hati. Makanya kenapa saya bilang kemarin, setelah saya menyampaikan yang di rapture sangat sedikit, cuma beberapa ratus orang di seluruh dunia, dan ternyata memang seperti itu ya. Kita tidak bicara miliaran, tidak bicara ratusan juta, tidak bicara jutaan, tidak bicara ratusan ribu, tidak bicara ribuan ya. Karena kalau sejauh mata memandang ya, setiap kali saya ketemu orang-orang, saya perhatikan, dan memang tidak ada yang bisa dibaca setiap kita ketemu ya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus kan, jika waktunya tidak dipersingkat ya. Artinya begini, kalau rapture itu masih lama, mungkin masih 10 tahun lagi, mungkin tidak ada satupun yang diselamatkan manusia ya. Karena apa? Karena begini, orang-orang seperti kita nih, mempelai-mempelai ini, kalau tidak di rapture pada waktunya, kan kita pasti meninggal sebelum rapture ya. Padahal kita ini orang-orang sudah dipilih ya. Berarti apa? Generasi kita berikutnya itu belum tentu mengerti apa yang disampaikan ya, dan mereka juga belum tentu ada karunia, karena itu membutuhkan waktu ya.
dan waktu kita sangat terbatas, ya, makanya kan waktunya sangat singkat, ya. Kalau terlalu lama, ini tidak ada satu manusia pun yang diselamatkan atau di rapture. Makanya kenapa sampai cuma ratusan orang, nggak sampai 300, ya. Bayangkan itu, yang di rapture seluruh dunia, ini tidak bicara Indonesia, seluruh dunia. Silakan, kalau Anda tidak setuju, tanya langsung sama Bapak Yahweh, atau tanya sama Tuhan yang kau sembah, ya. Tanya, benar nggak yang disampaikan oleh itu orang, kata dari Yeram, ya. Itu, ya, jadi sangat-sangat sedikit. Jadi itu yang saya perhatikan. Kalau saya masuk, lihat orang, ketemu orang, dia sudah berbicara satu kali, saya bilang, Bapak Yahweh sama dia, supaya dia diselamatkan, supaya dia kelak menjadi seorang Mesia, untuk menjadi mempelai semua. Karena apa? Karena ketika kita bicara saja, kita sudah langsung tahu siapa dia, ya. Jadi itu, ya, artinya transfer roh, ya. Jadi roh termasuk juga orang tua kita, misalnya orang tua kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak benar, itu roh itu transfer, ya. Apalagi kalau kita suka membanggakan orang tua kita, biasa suka begitu, ya. Berarti seolah-olah orang tua kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Itu hati-hati juga, ya. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan kesalahan, semuanya melakukan kesalahan, ya. Apalagi hatinya juga kita tidak tahu, meskipun kita dulu dari lahir sampai dewasa kita sama orang tua, kita tidak tahu hati orang tua kita seperti apa. Kalau kita menyanjung-nyanjung dia, padahal dia itu jadi seolah-olah apapun perbuatan dia, ya itu berarti kita mengatakan dia benar. Dan juga kita belum tahu dia ada di mana. Misalnya banyak saya perhatikan infotainment, wah ya orang tua saya begini, bapak saya begini, saya baik, ya, padahal dia tidak tahu dia sebenarnya turun, ya, transfer roh itu turun sebenarnya, dan itu harus diputuskan, lepaskan. Makanya ada yang namanya kalau di kita itu baptisan, ya, baptisan dalam nama yang benar kudus itu, atau pentahiran, setelah putus tahap pertama. Dengan perjamuan kita diputus lagi setiap saat, setiap hari dengan minyak kudus, dan kuduskan lagi, ya, dan kita menjaga hubungan yang baik, ya, dengan keluarga, dengan sesama, dan juga kita tidak sembarangan berbicara, ya, tidak sembarangan mengucapkan kata-kata ini tidak benar, orangnya begini-begini, ya, jangan menghakimi. Nah, seperti saya sering sampaikan, kita jangan menghakimi orang lain, ya, karena kita ini debu tanah, ya, sedikit pun kita tidak punya hak, ya, satu ujung rambut pun kita tidak punya hak untuk menghakimi orang, ya, sekalipun di depan mata kita dia melakukan suatu kejahatan besar, ya, kita tidak bisa menghakimi dia, ya, kita harus menyerahkan dia kepada Bapak Yahweh, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya, supaya kita tidak, karena syaratnya sangat berat secara istilahnya kategori, secara definisi berat. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, ya, itu bisa kita lakukan dengan enak, ya, dengan beban ringan, ya. Jadi jangan kita menjadi berat, ya, beban kita. Saya harus begini. Makanya saya juga waktu diminta untuk membangunkan mempelai Tuhan suami saya tidak sanggup. Itu berat, saya tahu berat. Kenapa? Karena saya sudah melayani puluhan tahun, ya, untuk jangankan meyakini orang lain, meyakinkan keluarga saja susah, ya. Malah, ya, kamu sekte mana lagi, kamu aliran mana lagi nih, ya, susah, ya. Itulah kenapa saya bilang tadi sangat susah, sangat sulit, ya, untuk bisa di rapture. Dan memang, ya, seperti saya bilang tadi cuma ratusan orang, ya, jangan bermimpi, ya, kalau yang miliaran bisa masuk sama ini, bisa di rapture, jangan bermimpi, ya, hanya segelintir, ya. Lalu berikutnya
Bagaimana kutuk dosa dan transfer roh bisa menghalangi rapture? Tadi saya sudah sampaikan tidak langsung melalui tadi arti kutuk dosa dan arti transfer roh. Di sini dikatakan orang berdosa dan yang kena kutuk dosa, artinya dosanya belum dihapuskan oleh Tuhan Yesus Masiah. Ya, berarti kalau dia masih kena kutuk dosa, dosanya belum dihapuskan. Atau dosa yang membuat dia kena kutuk, itu berarti belum dihapus, belum diputus. Ya. Itu harus diputus. Ya. Karena apa? Karena kalau itu belum diputus, itu berarti dia nggak mungkin di-rapture. Ya. Tidak mungkin di-rapture. Ya, jadi tidak main-main ya. Lalu dikatakan transfer roh menunjukkan bahwa mereka juga melakukan hal yang sama, takaran yang sama ketika mereka mengikuti para pemimpinnya atau leluhurnya. Ya. Jadi kalau transfer roh itu kalau kita mengakui atau menyetujui apa yang dilakukan pimpinan kita, apa yang dilakukan orang tua kita, berarti itu roh yang sama. Kalau itu rohnya roh kejahatan, atau roh kegelapan, yang menguasai dosa, itu berarti kita sebagai anaknya ataupun kita sebagai pengikutnya itu kita kemasukan juga roh itu, ya. Orang mungkin akan bilang itu saya tiap hari berdoa, ya. Nah, kita harus tahu juga arti doa, ya. Kembali lagi, ya. Doa itu sebenarnya komunikasi. Artinya begini, komunikasi itu kan belum tentu doa itu didengar, ya. Doa itu hanya didengar kalau kita sudah menyatu melalui tubuh dan darah, ya. Tuhan akan melihat siapa yang berdoa karena dia sudah menyatu, dia pasti dengar. Tapi kalau kita tidak pernah menyatu, tidak pernah kudusnya berapa, itu doa itu dirampas negara. Jadi kalau kita punya karunia melihat alam roh, ya, banyak orang yang melihat alam roh ini, ketika dia melihat di udara ini banyak sekali yang namanya penguasa udara. Itu seperti awan. Jadi artinya begini, ketika kita doa, itu doa kita tidak bisa tembus masuk ke samai, karena diambil dia udara, dirampas, ditahan, ya, jadi tidak bisa tembus ke samai. Mungkin kita akan mengatakan, oh saya sudah berdoa Pak, saya berdoa 100 kali satu hari. Ya 100 kali, tapi tidak ada urapan, tidak ada kekudusan dari Tuhan Yesus, tidak bisa kita tembus. Ya, penguasa-penguasa udara tidak bisa. Ya, jadi jangan bermain-main, jangan kita meremehkan. Ya, karena apa? Karena kalau orang meremehkan kuasa-kuasa kejahatan, kegelapan, berarti kita juga menganggap kuasa Tuhan Yesus itu seolah-olah itu sesederhana itu. Ya, saya kan Tuhan ngerti kok, Tuhan ngerti maksud saya, Tuhan ngerti yang saya ucapkan. Ya, kita suka mengatakan begitu. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa membuat orang itu langsung diampuni dosanya, tidak. Ya, itu tidak bisa sesederhana itu. Jadi artinya yang kita hadapi itu adalah kekuasaan yang ada di negara ini yang cukup luar biasa, ya. Tapi dengan kuasa tubuh dan darah Yesus, dengan minyak kudus yang kita bisa menembus, ya. Dan juga kita harus lepas, ya, diputus dari segala kutuk dan transfer roh, ya. Ini tidak main-main, ya, mempelai Tuhan Yesus masih, makanya setelah pentingnya coaching, mentoring, ya. Jadi kita beribadah bukan sekedar beribadah, ya, tetapi ada yang namanya pelayanan, ya itulah makanya ada konseling, nanti dikasih jalan keluar seperti apa, kita doa tiap hari, ya, tiap saat kita doa, berjamaah kita doa, malam juga kita doa. Makanya saya selalu katakan setiap hari saya dan istri selalu berdoa sampai disebut namanya, ya, termasuk keluarga-keluarga, ya, yang jauh kita sebutkan satu namanya supaya apa? Supaya Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu menjamah mereka, ya. Dan doa-doa kita ini itu dikumpulkan di kirbatnya, disamain, ya. Jadi itu nanti akan doa itu nanti akan dikumpulkan, nanti akan naikkan oleh Bapak Yahweh, dan itu yang dilakukan oleh Bapak yang lakukan. Dari doa-doa kita itu Bapak yang melakukannya.
Jadi yang kita tidak duga, Bapak Ibu mendengarkan doa-doa kita, karena semua doa-doa kita yang benar dikumpulkan di hadapannya, disamai ya. Lalu dikatakan supaya dirapture, maka para pemimpin rohani yang cemar jangan malu bertobat dan dilepaskan supaya dikuduskan ya. Banyak pemimpin-pemimpin rohani gengsi dia. Wah, malu dong saya mengakui kesalahan saya. Kan saya sudah dihapus dosa saya. Makanya saya bilang tadi, belajar ya bagaimana cara menghapus dosa. Ya, tidak serta-merta Tuhan ampuni saya, langsung diampuni, terus dilakukan lagi. Ya, tidak seperti itu. Ya. Tidak sesederhana itu menghapus dosa. Jangan gara-gara kita gengsi, hukuman kita lautan api selamanya. Ya, hati-hati. Ya. Kalau sudah bicara dosa, tidak ada gengsian. Ya, harus mengakui ya, dan harus istilahnya mau dilepaskan, mau dikuduskan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias. Ya, jangan gengsi-gengsian. Lalu berikutnya, yang kemasukan atau transfer roh harus dituntaskan dalam pelepasan oleh mempelainya untuk masuk samain. Berapapun harga yang harus dibayar oleh yang bersangkutan, baik yang untuk transfer roh tersebut. Ya, jadi jangan kita istilahnya begini, saya begini, saya harus turun dari mimbar, saya tidak dapat apa-apa, saya tidak dapat lagi uang, misalnya. Karena manusia itu ternyata cinta uang, ya. Takut turun karena tidak dapat uang, ya, seperti itu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Lebih bagus kita menderita di dunia daripada kita menderita di alam roh, di alam maut, itu kekal selama-lamanya. Ya. Jadi itu mengenai dosa dan transfer roh, ya, para mempelai Tuhan Yesus Mesias. Lalu kesimpulannya di sini saya ambil beberapa kesimpulan. Orang yang masih terikat dosa memiliki arti dosanya belum diampuni atau belum dihapus. Ya. Orang yang masih terkena transfer roh memiliki arti roh yang sama menguasai orang yang mengikutinya. Ya. Jadi kalau roh-roh itu masih mengikuti kita, masih ada dalam kita, itu nggak mungkin Roh Kudus bisa mengangkat kita. Ya, karena ada yang menguasai. Sama seperti ini. Kalau kita menguasai suatu tempat, ketika di tempat itu ada istilahnya jagger, ya, yang mau tempat lu, kan kita kan maunya ya kalau lu mau ikut gua ya kamu harus ini, jangan suruh orang lain ada di situ, jadi jangan ada roh-roh lain, ya. Karena apa? Karena buat apa kita ikut orang yang tidak ada untuk mengambil orang itu, ya. Artinya Roh Kudus juga melihat kita itu masih dikuasai ya oleh roh-roh yang bukan Roh Kudus. Nah, berarti ya dia nggak mungkin di rapture ya, diangkat. Lalu berikutnya selesaikan dulu secara tuntas dosa yang masih terikat supaya ikut di rapture. Harus tuntas ya, tuntas ya, bukan sekedar mengatakan oh saya sudah doa kok tiap malam antara jam sekian sampai jam sekian. Tidak ya, tidak seperti itu doa yang benar ya. Artinya doa itu harus dibarengi dengan melakukan firman Tuhan Yesus Mesias yang seperti dari sekitar 5 yang harus dilakukan dan terus dituntaskan. Lalu mengambil keputusan seperti yang benar supaya tidak transfer roh. Ya, jadi artinya begini, kalau seorang jemaat kalau dia sudah mendengar seperti itu, sementara pimpinan rohaninya tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak berani mengklaim kalau saya pernah melakukan itu, saya siap masuk lautan api. Nah, tidak berani mengklaim seperti itu, kau harusnya keluar. Kau harusnya mencari Tuhan Yesus masih kau tanya Tuhan Yesus Masih kemana saya harus dibimbing, mana saya harus dipimpin ya, supaya jangan saya kena transfer roh-roh seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang kemasukan atau transfer roh harus yang kesimpulan ya, kesimpulan. Yang terakhir ya, tadi memilih yang benar. Jika masih mengeraskan hati dan merasa tidak perlu menyelesaikan dosa dan transfer roh, ya, maka dia tidak akan ya.
Ini yang hampir 100% manusia itu seperti ini. Mengeraskan hati dan merasa tidak perlu menyelesaikan kutuk dosa dan transfer roh. Ya, lu mah cuma ngomong doang lu. Emangnya lu siapa? Ya, kita suka begitu ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Mesias, teriakan. Ya, teriak itu artinya peringatan. Kalau kita berteriak sekeras-kerasnya itu supaya orang yang kita teriakin itu memperhatikan, ya, memperhatikan sekelilingnya dan memperhatikan hidupnya. Itu arti teriakan. Jadi bukan sekedar berteriak, ya. Begitu juga kalau orang yang mau jatuh misalnya ke dalam jurang, sebelum jatuh kita teriak, kamu jangan ke situ, nanti kamu jatuh, ya. Tapi dia tidak mendengar teriakan, dia jatuh dan dia ya masuk ke jurang itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi jangan mengeraskan hati karena semua itu harus diselesaikan secara tuntas, ya, dan supaya ikut di rapture. Ya. Jangan sampai terlambat, ada waktu. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Amasya, Wirura Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelanya di rapture masuk ke Samaim surga yang kekal. Haleluya. Amin.